Bang Denny, bosnya Malioboro. Nah, dia ada nanti pun, ya maaf ya, ini produk kan kurang, kalau menurut saya bukan menjelekkan produk yang terdahulu gitu, takutnya mentang-mentang saya kompetitor kan gitu loh. Sama keluarga besar owner Bapak Haji Almarhum Haji Sumarno. Almarhum Haji Sumarno. Ini dengan tuh, Bang Dedi. Hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini gue lagi di Bandara Soekarno-Hatta untuk melakukan perjalanan ke Pontianak, Kota Sintang, untuk survei pekerjaan pembuatan peluncuran di daerah Sintang. Jadi kalau kemarin-kemarin kita survei di Bandengan, kali ini Universal Full Fiberglass mau survei ke Pontianak di Kota Sintang. Nah, ini kondisi bandaranya seperti ini di Bandara Soekarno-Hatta di hari Jumat tanggal 3. Nah, ini pesawat yang nanti saya tumpangin itu Citylink di jam 11.55. Ya, saat ini saya ditemani oleh istri tercinta untuk ke Pontianak. Tuh. Oke, ikuti terus perjalanan saya sampai di Supadio untuk ke Pontianak Sintang. Oke guys, kita masuk ke pesawat ya. Kita udah berada di Bandara Internasional Supadio. Tuh ya. Jadi kita itu pernah itu atau berapa kali lah nyampe di Pontianak. Nah, ini Supadio Airportnya. Guys, ini saya udah di Bintangor nih, di rest area. Ini suasananya tuh guys, suasana di Kalimantan Barat. Ini jalannya ya, bentar. Jadi kalian kalau misalnya mau ke Sintang itu rest areanya di sini nih. Kita masih 174 kilo ke arah Sintang. Nih kita mau ngelanjutin perjalanan lagi. Jadi ikutin terus ya. Iya. Kamu tunggu Pontianaknya di mana, Pak? Tunggu bambunya. Ya. Tol 2. Kalau dari itu sudah mereka yang sudah. Bulu, Pak. Bulu. Bulu. Bapak siapa? Bambu. Oh, Bulu anak-anak bambu. Dia jual ikan, bayar hebat.
Sintang itu kita ngelewatin 3 kabupaten ya, Kuburaya, terus ini kita udah di Sosok. Nah, ini di jalan lintas Kalimantan nih guys ya, itu ke sana. Jadi masih panjang, 174 kilo atau kurang lebih di 4 jam perjalanan. Halo guys, selamat pagi. Universal Full Fiberglass sedang ada di Sintang, Kalimantan Barat, di Jalan Kelam, di kolam renang Baliomoro, Sintang. Nah, ini kondisi depannya gini guys. Nah, ini kolam renang Baliomoro. Yuk kita tengok untuk kolam renangnya. Ini area parkirnya cukup luas guys. Semalam nyampe di Sintang itu sekitar jam 10.30, jadi nggak sempat untuk di videoin ya. Rencananya hari ini saya mau lihat kondisi seluncurannya, lalu ngukur seluncurannya. Kolam renang Baliomoro Sintang. Nah, ini untuk area parkir dan mobil dan motor ya. Nanti kita lihat kondisi dalamnya ya guys ya. Ini kondisi untuk wahananya, aduk begini, sambungan besar-besar. Terus ini lapisan terluar itu pakai WR, enggak sebagaimana mestinya. Kalau orang lain kenapa ya, maksudnya tuh bisa diterima pekerjaannya, bukannya kita produk universal full fiberglass itu bagus, bukan, tapi maksudnya kondisi seperti ini owner tidak komplain, atau mungkin juga owner kurang tahu. Tapi ini kan standar operasionalnya atau standar produknya itu seperti apa sampai lapisan WR itu di luar. Ini kan kalau kita itu lapisan WR itu dia di dalam. Biasanya kita nih pakainya 2 kali mat, tengahnya itu WR, baru di lapis lagi belakangnya sama mat, bukannya WR di luar. Ya, ini penyambungannya seperti ini. Ini kondisi kolam renang dewasa ini, kedalamannya 1,5 meter, kalau panjangnya kurang lebih di 11 meter, lebar kayaknya di 5 meteran ya. Yuk kita turun. Boleh pakaiannya? Nggak apa-apa, cuma sendalnya itu kekecilan. Tuh. Kalau dibenerin boleh kita yang bikin baru ya. Iya. Bikin baru harga bisa digedein lagi. Nah,
Ini familinya aja kayak begini. Dia nggak pakai Backstar. Iya. Ini kondisi kolam penerimanya nih. Nah itu ada wahana racer apa sled ban juga kurang tahu. Untuk ini ya begitu. Ini bagian luar produknya sama seperti luncuran yang biru ya. Ini seperti ini nih. Terus untuk wahana playgroundnya juga yuk kita tengok ke atas ya. Nah ini kondisi wahananya tuh dari atas. Jadi ini ya nama apa aja ya, tergolong asal atau juga dibilang ekstrim sih ya. Kondisinya seperti ini sangat-sangat membahayakan. Turun bruk, luncur, jatuh bruk. Ini rencananya semalam itu owner minta untuk bebek sepeda ya, jadi bisa main-main di sekitar danau ini. Tapi ya seperti itu guys. Untuk di Sabtu Minggu atau hari-harinya lumayan ramai. Ini dari menara yang kedua ini kayak gini ya. Wacananya sih mau ada penambahan di sini, cuma bisa apa enggak ya ini nanti kita atur biar posisinya juga enak. Terus ini untuk lebar nih kurang lebih ya, cuma nanti saya pakai ukur ulang kan, kurang lebih 4 meter. Ini bisa nanti meluncur ke bawah. Nah dia ada di pinggiran sana dekat tangga naik yang kuning. Yuk ke bawah dulu. Sebenarnya untuk di sini ini luas lah ya, walaupun memang harga terjangkau, cuma memang sangat-sangat luas. Jalurnya dan ini. Ini kalau dipukul kayak apa ya, seng ya, ini seng ini.
cuma dilapis saja. Lahannya masih luas. Ya pasti amblas lah. Ya. Tuh, nih abang kita lagi iniin air. Ruang pompa sebelah mana ruang pompa? Oh, di penampungan sebelah sana. Pasti gambaran om kan pasti pakai pompa yang filternya. Ya. Pakai? Dari mesin langsung lari ke ada kayak pancurannya. Itu kalau kayak bersihkan itu manual. Setiap harinya manual. Manual itu gimana tuh? Manual itu tak pakai mesin bentuknya. Jadi kapolri tabur kolam sering Ah? manual. Oh, Saya pernah curiga dari segala om kayak obat. Saya pernah kira kayak filter. Ya. balik kan sudah barang kerja atau bentuknya itu Malah bukan apa kolam ikan sekalian gitu loh, satu paket termasuk kolamnya, sistem filtrasinya. Berarti iya. Oh iya iya iya, iya. Saya paham. Berarti ngobatin itu nggak dari kolam ya. Kolam cuma sekedar buang aja ya. kolam itu kalau saya juga Iya, tapi siapa untuk penambahan air dari sini pindahin ke sini. Nah, dari sini baru naik ke kolam. Ini air dari mana ini? Sumur. Air tanah ya. Oh, macamnya ini berarti bak penampungan ya. Berarti dari sini nggak ada olah pakai mesin, nggak ada. Hanya berarti diturunin sama tawas, kaporit. Oh iya 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 iya. Pantesan gitu kok baunya masih. taringannya lagi kan. Iya. Sebulan bisa habis berapa ini ember? 10 lebih. Ya. Itu paling nggak buat baru sih, buat baru tarikan gitu. Kalau ya, nah ini makanya ini salah satunya juga nanti pun ya maaf ya, ini produk kan kurang, kalau menurut saya ya, saya bukan menjelekkan produk yang terdahulu gitu, takutnya mentang-mentang saya kompetitor kan gitu loh. Tapi kalau dilihat dari sisi produk memang kurang bagus gitu ya. Terus di satu sisi kandungan kaporit yang terlalu tinggi itu juga bisa ngerusak si warna jadi pudar. Iya. Nah, ya memang sih jalur air tetap gitu loh, lambat laun dia ada ini. Cuma yang saya kemarin bilang, setelah penggunaan ya paling enggak disemprot. Ini di Sintang di Jalan Brigjen Katamso. Ini sama seperti di Gajah Mada atau
Glodok ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Hari ini hari Minggu. Saat ini saya nih berada di daerah Sintang, Kalimantan Barat. Ini lagi mengadakan jalan atau touring lah ya, itu bersama keluarga besar owner Bapak Haji Almarhum Haji Sumarno. Ini dengan Bang Dedi. Hai guys. Nah, ini dengan Mulyono. Bapak Mulyono. Ini adek siapa, Dek? Kaila. Kaila. Nah, ini dengan Ibu Rita. Dan sebelahnya nih Ibu Wati nih. Hari ini kita bersama pengen ke Bukit Kelam, tempat wisata yang terkenal di daerah Sintang. Infonya, kalau belum ke Sintang itu nggak lengkap tanpa ke Bukit Kelam. Jadi nanti kita ikuti ya perjalanannya. Ya, intinya kalau udah ke Sintang itu sah pernah singgah di Sintang, seperti itu. Ikuti terus perjalanan saya, jangan di skip videonya. Ini kita sebentar lagi belok sebelah kiri ya, mau untuk masuk ke Bukit Kelamnya. Tuh guys, kelihatan itu Bukit Kelamnya. Nampak nggak? Oh, sejarahnya, kalau sejarah Bukit Kelam, nah ini tanya dengan Bang Dedi. Gimana Bang? Ke Pak Mul aja langsung. Oh, ke Pak Mul. Ya, ke Pak Mul. Ini dikasih tahu ya, ke asisten lagi nih. Gimana Pak Mul? Menurut cerita rakyat, ya kan? Cerita rakyat ya. Bujang Beji ingin membendung Sungai Melawi, ya kan? Cuman kesandung. Bawa batu ke sandung batu. Bawa gendong batu kesandung, jatuh lah di sini, ya kan? Wah, udah nyampe. Menurut cerita rakyat. Itu cerita rakyat. Iya, Mas. Jadi seperti itu tuh kawan-kawan. Jadi sejarahnya cerita rakyat tuh Bujang Beji bawa atau gendong batu lalu kesandung. Nah, batunya jatuh tuh seperti itu tuh. Pertanyakan arti bujang beji itu apa? Tuh. Ada di dekat kolam. Ini gendong batu itu bujang beji. Maka namanya tugu bujang beji. Oke guys, kita masuk ya untuk lihat suasana di sekitar Batu Kelam. Itu ada apa aja sih? Nah, ini dengan Ibu owner ini. Nah, ini Bang Ujang. Nah, ini Mas Denny nih. Hai. Tuh. Halo. Nah, ini siapa namanya, Dek? Atlas. Nah, guys, kita ikut. Dulu Pak kita, Pak. Selfie dulu, Pak. Halo, selamat sore. Hari ini kita bikin refresh otak kita. Nah, ini kita sedang berjalan-jalan atau healing dengan keluarga besar almarhum siapa namanya? Haji Sumarno. Bapak Haji Sumarno. Ini kita diajak healing bareng owner. Nah, ke tempat Batu Kelam di Sintang, Kalimantan Barat. Nah ini guys, nah ini Batu Kelamnya guys.
ini dia banyak kabutnya, jadi tertutup sebelah, nggak sebelah ujung-ujungnya. Dan ini kita menikmati pemandangan di Batu Kelam. Dan ini keluarga owner. Coba guys, kita jalan melewati tangga mengarah ke Batu Kelam. Di sini banyak pengunjungnya lumayan, dan ini airnya terlihat hitam, tapi bukan sembarang hitam, karena memang di Kalimantan ini banyak pohon bakau ya, jadi sepertinya banyak zat besinya ya guys. Coba nih, nah, bismillah, kita pengen tahu Batu Kelam. Keren ya. Ini kayaknya kalinya ini juga banyak ikannya guys, kayak ikan gabus gitu pasti ada. Bismillah ya, kita bukan mau sembarangan jalan, sembarangan foto, sembarangan ngambil gambar. Halo, halo Atas, sayang Atas, ini lihat nih, kamu lagi apa? Lagi melihat Bukit Kelam gitu. Bagus ya, pemandangannya ya, indah ya. Welcome to the Sintang. Nah, welcome to the Sintang. Nah. Kita sudah berada agak jauh, walaupun agak jauh dari Batu Kelam, tapi udah tertampak Batu Kelamnya. Dan aku pikir seperti yang di Jawa Barat gitu, bukit-bukit, ada beberapa penduduk gitu ya kan, suka ada rumah apa di sekitarnya, tapi ini tidak. Ini benar-benar asri, hanya batu yang berwarna hitam dan pohon-pohon di sekitarnya, dikelilingi pohon-pohon seperti hutan. Bukan seperti hutan, memang hutan. Nah, pastinya banyak ularnya. Nah, ini terlihat air yang keruh, tapi bukan keruh, ini sebenarnya bening banget. Banyak pengunjungnya sedang beristirahat. Aku nggak begitu bisa vlog banget, tapi aku pengen bilang coba deh jalan-jalan ke Bukit Kelam, ke Batu Kelam yang ada di Kalimantan Barat, di kota Simpang, karena memang harus dilihat, di istilahnya kita datengin yang sering naik gunung gitu. Jangan coba kita rasakan sendiri. Kemarin ada cerita waktu 17 Agustusan di atas Bukit Kelam itu dipasangin bendera yang lebarnya
atau panjangnya kalau nggak salah 500 meter. Tapi ternyata pas di bawah itu hanya kelihatan kecil, apalagi kalau agak jauhan tidak terlihat betapa besarnya ini batu kelam ya, batu yang berwarna hitam. Ini batu katanya batu terbesar di dunia, bukit batu terbesar di dunia kalau nggak salah, mudah-mudahan benar. Kita naik lagi guys. Aku nggak bisa nge-vlog sebenarnya, cuma aku pengen kasih tahu aja kalau di Kalimantan itu ada bukit kelam, bukit warna hitam, batu kelam, batu yang berwarna hitam dengan cerita seperti yang tadi diberitakan atau diceritakan. Ada seorang bujang beji, dan aku ngos-ngosan. Ya seperti ini guys suasananya. Oke, thank you. Jadi ini salah satu ikon nih, bujang beji yang membawa batu hitam kelam yang nantinya jadi bukit kelam di Kabupaten Sintang. Nah ini patung ikonik nih. Ini di pertigaan Kabupaten Sintang. Halo guys, pagi ini hari Senin tanggal 6 April. Ini masih di Sintang. Jadi hari ini diajak beberapa kali ngopi. Ini sekarang ngopi di Kopi Anugrah Sintang bersama nih Bang Denny. Nah, ini Bang Denny bosnya Baliomoro. Nah, dia ada ngajak ngopi di Kopi Anugrah Sintang. Ini menunya loh. Ada kopi hitam pancong. Jadi pancong itu apa bang? Pancong bang? Apa ini? Gelasnya kecil aja. Oh, gelas kecil itu pancong. Pancong. Bukan kue. Kalau di Jakarta tuh kue. Kue apa ya? Ya, kue pancong. Nah, ini kopi pancong ada. Di sini ada Vietnam, kopi Vietnam. Nah ini kondisi toko kopinya nih guys. Jadi selalu ramai di sini. Kita lihat kopinya. Ini namanya kopi apa bang? Lomong. Nih Kopinya belum dimasukkan. oh kopinya belum dimasukkan. Waduh. Cara buatnya seperti ini, disaring kopinya. Ini jam 4. Ya. Ini kopinya Arabica apa Robusta bang? Robusta. Oh, kopinya pakai kopi Robusta. Dengan abang siapa ini? Jen. 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 Oh. Jadi kalau ke Sintang itu jangan lupa mampir di
toko kopi Anugerah Sintang. Nanti bisa ketemu sama Bang Jen. Ini kondisi di Pontianak nih guys, kalau ngopi dari pagi sampai tengah hari gini nongkrong mereka kuat nih. Ini nggak ada habisnya, nggak ada berhentinya nih, ramai terus. Ini jalan jalan lintas Melawi, Kelurahan Ladang Sintang. Kita nyebrang. Kita kalau naik Lewat sini. saya, Lewat sini. enggak, maksudnya gini. Ayo. Waktu kita naik pesawat, Ah, kita naik ferry bisa gitu. bisa. Halo guys, selesai kita diajak jalan-jalan sama Hari ini tanggal 7 April 2026, hari Selasa. Saya akan kembali ke Jakarta melalui Bandara Supadio. Terima kasih saya haturkan kepada keluarga besar, owner, juga Bang Ajis yang untuk armadanya dari Pontianak ke Sintang, lalu Sintang Pontianak. Terima kasih atas semuanya ya. Saya yang merasakan penyambutan atau bukan sekedar tamu tapi sebagai keluarga besar dari owner almarhum Bapak Haji Sumarno. Seperti itu ya. Sekali lagi kami dari Universal Pool Fiberglass mengucapkan banyak terima kasih sebelumnya atas kebaikan penyambutannya ya. Ya paling itu saja, berjumpa lagi di konten-konten Universal Pool Fiberglass yang membahas masalah kolam renang, fiberglass, perosotan, waterpark. Jangan lupa like, komen, juga subscribe yang suka dengan video ini. Karena like, komen, ataupun juga subscribe gratis ya kawan-kawan. Demikian dari kami, itu aja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.